二人映れば Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 anatomi yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu struktur dan juga fungsi sel. Adapun nama-nama kelompok kami yakni Nur Yasri, Nur Asia, Nur Lian, Natalia, Diva, dan saya sendiri Faradila Humaira. Apa saja struktur dan juga fungsi sel? Fungsi sel berbeda-beda, tergantung di mana sel tersebut dibutuhkan. Namun, struktur dan fungsi sel pada manusia biasanya terbagi menjadi beberapa berikut. Yang pertama itu, terdapat nukleus dan nukleolus. Struktur dan fungsi sel yang paling utama terletak pada inti sel atau bagian nukleus dan nukleolus. Nukleus merupakan bagian tengah sel yang mengendalikan keseluruh proses sel ke dalam tubuh. Di dalam nukleus terdapat kumpulan benang kromatin yang mengandung DNA. Selain benang kromatin, di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan bagian pada ribonukleik acid atau RNA yang membantu proses pembentukan protein di sel. Selanjutnya, Oke, langsung saja saya lanjutkan materi pada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang merupakan bagian dari struktur dan dari fungsi sel. Sitoplasma itu berperan sebagai mediator dari reaksi kimia dalam sel dan membantu kinerja organel sel atau organ-organ dalam sel. Dan yang kedua itu sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan penyokong bentuk sel dan memanjang dari nukleus melewati sitoplasma dan sampai ke membran sel. Baik, saya akan meneruskan materi dari Diva, yaitu mitokondria. Mitokondria adalah bagian struktur fungsi sel yang cukup penting karena mitokondria berperan dalam proses pernapasan. Sel di mitokondria terjadi proses glukosis yang berfungsi untuk menghasilkan energi dan dapat digunakan oleh sel. 2. Mikrobosom. Mikrobosom tersebar di sitoplasma dan biasanya bergelombang di bagian sel yang berfungsi tertentu. Ribosom berperan sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein dalam menggunakan informasi DNA. Endoplasma yaitu yang terbuat dari membran plasma yang menyatu dengan lapisan luar nukleus. Fungsinya yaitu memodifikasi pembentukan protein menjadi enzim dan senyawa lainnya. Re juga memproduksi lemak, hormon, dan karbohidrat. Selanjutnya lisosom. Lisosom merupakan organ sel yang mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan senyawa-senyawa tersebut. 1. Badan Golgi. Badan Golgi atau yang biasa disebut sebagai aparatus Golgi merupakan struktur dan fungsi sel yang berperan dalam pengumpulan lemak dan protein dari retikulum endoplas ke vesikel yang akan menyalurkan bagian-bagian sel lainnya. Kedua, vakuola dan vesikel. Vakuola dan vesikel adalah dua struktur sel yang berperan dalam penyaluran komponen dalam sel ke bagian sel. Perbedaan vakuola dan vesikel terletak pada kemampuan yang mampu menyatu dengan bagian-bagian sel lainnya.